Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, segenap peserta pengajian tafsir tanwir pagi Sabtu yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah. Pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta pengajian tafsir tanwir pagi Sabtu yang dirahmati Allah. Pada pengajian Sabtu yang lalu kita sudah menjelaskan surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari Holocaust, pemusnahan etnik yang dilakukan oleh Fir'aun dengan menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan menjadikan hamba sahaya, bahkan budak seksual perempuan-perempuan mereka. Itu merupakan cobaan yang sangat besar. Tapi di balik cobaan itu ternyata ada rahasia lain. Ini akan mengokohkan internal mereka, memperkuat keimanan mereka bagi mereka yang betul-betul mau beriman. Pada pagi yang berbahagia ini kita teruskan pengajian kita. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan rezim Fir'aun, sedang kalian sendiri menyaksikan. Ada sedikit perbedaan redaksi kata-kata menyelamatkan pada ayat yang ke-49 dan ayat yang kedua yang ke-50. Di ayat yang ke-49 Allah menyatakan wa ijnajainakum min ali fir'aun. Allah menyelamatkan kamu dari bencana yang dilakukan oleh Fir'aun. Najainakum, Allah selamatkan. Bencana apa itu? Holocaust, pemusnahan etnik. Bagaimana caranya? Fir'aun melakukan dengan cara yang sangat sistematis, dengan cara yang sangat masif, dengan cara yang sangat terorganisir. Anak laki-laki dibunuh, perempuan-perempuan dijadikan budak dan hamba seksualitas. Tapi najainakum, Allah selamatkan. Maksudnya, walaupun banyak anak-anak Bani Israel yang terbunuh, banyak perempuan-perempuan Bani Israel yang menjadi hamba seksualitas, tapi Allah selamatkan. Ada di antara mereka yang tidak tersentuh oleh pembunuhan massal itu. Di antaranya Fir'aun dan Harun beserta yang lainnya. Allah gunakan kata-kata najainahu. Akan tetapi pada ayat ke-50 Allah menggunakan kata-kata fa'anjainakum,
Dia tidak najainakum tapi fa'anjainakum. Apa bedanya? Kalau yang pertama, Allah selamatkan dari kebinasaan, walau banyak yang binasa, tapi tidak terjadi holocaust itu. Pembunuhan massal itu tidak bisa membunuh seluruh anak-anak Bani Israel. Ada yang selamat. Tapi wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjainakum. Dan ingatlah, ketika kami belah lautan, maksud laut di sini adalah Laut Merah. Fa'anjainakum, kami selamatkan kamu. Maksud fa'anjainakum di sini semuanya betul-betul selamat. Bani Israel yang dikejar oleh tentara-tentara Fir'aun sampai ke tepian Laut Merah. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di belakang bala tentara rezim Fir'aun dengan senjata lengkap mengejar. Di depan laut terbentang dalam kondisi retak yang menunggu pecah, biang yang menunggu koyak, si bungsu yang tidak punya adik lagi itu. Fa'anjainakum, Allah selamatkan kamu. Bagaimana caranya? Allah belah lautan. Tentara-tentera Fir'aun semakin dekat. Bani Israel melihat laut terbelah, mereka berlari menyeberang melalui lautan yang berbelah tadi. Mereka lari terus. Begitu mereka sampai ke seberang, tidak satu pun yang tersisa, tidak satu pun yang tertinggal. Begitu semuanya sudah sampai di seberang, sementara tentara-tentara Fir'aun masih lagi berada di tengah lautan itu, maka Allah satukan kembali lautan tadi. Akibatnya apa? Seluruh tentara Fir'aun menjadi korban. Seluruh tentara-tentara Fir'aun mati dalam ganasnya laut tersebut. Tapi Bani Israel seluruhnya Allah selamatkan. Itulah makna dari kata-kata fa'anjainakum yang disampaikan Allah dalam ayat tersebut. Kemudian wa aqraqna ala fir'aun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan semua tentara-tentara Fir'aun itu, termasuk Fir'aun sendiri menjadi korban. Dan peristiwa itu wa antum tanzurun, kamu mempersaksikannya. Dengan mata kepala kamu sendiri kamu lihat peristiwa itu. Tapi sayang, ada di antara mereka yang beriman, tapi banyak pula di antara mereka yang kafir setelah beriman. Peristiwa ini sangat luar biasa. Walaupun ini terjadi pada Bani Israel, bagi kita umat Islam, peristiwa-peristiwa seperti ini akan tetap menjadi iktibar. Orang yang memimpin seperti mentalitas Fir'aun, dia akan mendapatkan nasib sama seperti Fir'aun. Orang yang punya semangat berdakwah kuat seperti Musa, dia akan mendapatkan nasib seperti apa yang diterima oleh Musa. Laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Kalau kita berbuat kebajikan, kita pasti akan meraih kebajikan itu. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, yakinlah suatu saat kita juga akan menerima kejahatan yang kita lakukan itu. Siapa yang menanam, dia akan menuai hasil dari tanamannya tadi. Akan tetapi, ada kekhususan yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Dalam surah Yunus dikatakan, fal yaum nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, Allah selamatkan jasad Fir'aun itu. Jiwanya sudah berpisah dari badan, tapi badannya Allah selamatkan. Gunanya apa? Agar itu menjadi pelajaran
bagi orang-orang sesudah Fir'aun, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup sesudah zaman Fir'aun, khususnya umat yang ada pada hari ini, bahwa fakta-fakta sejarah dalam Al-Quran itu absolut kebenarannya pasti 100% mutlak. Oleh sebab itu, sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi sifat-sifat kefiraunan dan menjauhi sifat-sifat kedurhakaan yang selalu dilakukan oleh Bani Israel. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat tegak dengan kokoh di atas iman dan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.